Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 87 sesi Rabu 2 akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas besar kami dengan judul Analisis Simulasi Sistem Diskrit Produksi Mainan Action Figure di PT Nakom Hantek dengan Software Anylogic. Sebelum itu, perkenalkan saya Lana Anandara Sidin dengan NPM 24032010008 sebagai praktikan satu. Saya Muhammad Abdillah Lani dengan NPM 24032101012 sebagai praktikan 2. Next. Oke, sekarang kita masuk ke bagian bab satu pendahuluan. Jadi, PT Nakom Handek yang merupakan perusahaan manufaktur, dia bergerak pada bidang produksi action figure, koleksi berbahan dasar plastik. Produknya dihasilkan terdiri atas franchise populer seperti Transformer, Toy Story, Avenger, Naruto, Demon Slayer, Pokemon, One Piece, dan Star Wars. Sistem produksi perusahaan menggunakan sistem produksi diskrit dengan aliran proses bertahap dari mulai tahap desain karakter hingga pengemasan akhir produk. Peningkatan permintaan produk pada periode tertentu menyebabkan aktivitas produksi menjadi kompleks. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan antrian proses, bottleneck, idle time, dan ketidakseimbangan kapasitas pada beberapa stasiun kerja. Permasalahan tersebut dapat menurunkan efektivitas dan efisiensi sistem produksi perusahaan. Simulasi sistem diskrit digunakan sebagai pendekatan untuk merepresentasikan kondisi operasional sistem produksi sebelum diterapkan secara nyata pada dunia nyatanya. Pendekatan ini membantu perusahaan dalam menganalisis performa sistem, memproduksi kondisi produksi, serta mengidentifikasi potensi masalah tanpa pengganggu sistem aktual. Penelitian ini menggunakan software Anylogic karena mampu memodelkan sistem manufaktur secara fleksibel, dinamis, serta terintegrasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi performa sistem produksi, mengidentifikasi aktivitas bottleneck, menganalisis utilitas resource, mengukur waktu tunggu dan output produksi, serta menyusun dasar pengambilan keputusan sebelum implementasi nyata dilakukan. Selanjutnya masuk pada bagian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kinerja sistem produksi action figure di PT Nakom Hantek berdasarkan indikator waktu tunggu, total waktu dalam sistem, utilisasi resource, dan jumlah output. Yang kedua, aktivitas atau stasiun kerja apa yang berpotensi menjadi bottleneck dalam sistem produksi. Lalu yang ketiga, bagaimana pengaruh antrean, idle time, dan ketidakseimbangan kapasitas terhadap efektivitas sistem produksi. Dan yang terakhir, bagaimana hasil simulasi menggunakan Endologic dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan peningkatan efisiensi produksi. Berdasar rumusan masalah yang dibuat, terdapat beberapa tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis performa sistem produksi action figure berdasar waktu tunggu, total waktu dalam sistem, utilisasi resource, dan output produksi. Lalu yang kedua, mengidentifikasi aktivitas produksi yang berpotensi menjadi bottleneck. Yang ketiga, menganalisis pengaruh antrian proses, idle time, dan ketidakseimbangan kapasitas terhadap efektivitas sistem. Dan yang terakhir, mengevaluasi sistem produksi menggunakan simulasi Anylogic sebagai dasar optimalisasi sistem produksi perusahaan. Next. Selanjutnya, berdasar tujuan yang kita buat, terdapat tiga manfaat penelitian. Yang pertama, bagi perusahaan, yakni dapat memberikan gambaran performa sistem produksi sebelum implementasi nyata. Lalu yang kedua, membantu identifikasi bottleneck dan antrian proses. Dan yang terakhir, menjadi dasar pengambilan keputusan peningkatan efisiensi produksi. Bagi praktikan, yang pertama, bermanfaat meningkatkan pemahaman mengenai simulasi sistem diskrit. Lalu yang kedua, melatih kemampuan pemodelan sistem produksi menggunakan AnyLogic. Dan yang ketiga, mengembangkan kemampuan analisis sistem manufaktur. Lalu, bagi pengembangan ilmu, dapat dua manfaat. Yang pertama, menambah referensi penerapan simulasi sistem diskrit pada industri manufaktur. Lalu yang kedua, mendukung pengembangan penelitian simulasi produksi berbasis AnyLogic. Yang selanjutnya, ini merupakan asumsi yang kami gunakan dalam pembuatan tugas besar ini, terutama pada pembuatan software simulasinya, yakni kedatangan pesanan berlangsung secara kontinu sebesar 15 unit per jam. Proporsi permintaan setiap produk varian itu tetap, seluruh produk mengikuti urutan proses yang sama, seluruh operator selalu tersedia, mesin dan fasilitas produksi tidak mengalami kerusakan atau downtime, bahan baku molding dan plastik selalu tersedia, seluruh produk lolos di quality control tanpa rework, waktu perpindahan antar proses tidak mengalami hambatan selain antrean. Jam operasional berlangsung dari pukul 7.30 sampai 16.30 WIB dan waktu istirahat dari jam 12 sampai jam 13.00 WIB. Dan yang terakhir, seluruh produk yang selesai diproses langsung masuk ke bagian penyimpanan.
Baik, selanjutnya ada desain perusahaan PT Nakom Hantek. Yang pertama itu ada deskripsi perusahaannya sendiri, yaitu PT Nakom Hantek merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pembuatan action figure koleksi berbahan dasar plastik. Dalam operasionalnya, perusahaan ini menerapkan sistem produksi terintegrasi mulai dari tahap desain digital, karakter hingga pengemasan akhir produk. Berbagai produk populer yang dihasilkan meliputi Transformers, Toy Story, Avengers, Naruto, Demon Slayer, Pokemon, One Piece, dan Star Wars. Selanjutnya ada visi perusahaan dari PT, yaitu yang visinya yaitu menjadi perusahaan manufaktur action figure terkemuka yang menghasilkan produk koleksi berkualitas tinggi, inovatif, dan terpercaya untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional maupun internasional. Visi perusahaan ini menggambarkan tujuan jangka panjang untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi, meningkatkan inovasi produk, membangun kepercayaan pelanggan, serta memperluas pasar nasional dan internasional. Selanjutnya ada misi perusahaan. Yang pertama, memproduksi action figure berkualitas tinggi dengan detail karakter yang akurat. Kedua, menerapkan proses produksi terintegrasi berbasis teknologi modern. Ketiga, menjaga konsistensi kualitas melalui quality control pada setiap proses produksi. Keempat, mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Kelima, memberikan kepuasan pelanggan melalui produk dan pelayanan terbaik. Nah, selanjutnya ada logo perusahaan PT Nakomantek. Di sini ada gambar logonya. Jadi logo PT Nakomantek menampilkan kombinasi huruf N dan H yang mempresentasikan nama perusahaan itu. Simbol kode program dan sirkuit elektronik melambangkan teknologi dan inovasi digital. Simbol roda gigi dan alat teknik melambangkan proses manufaktur dan ketelitian produksi. Figur action figure menunjukkan identitas utama perusahaan sebagai produsen mainan koleksi. Dan ini ada makna warnanya. Untuk warna ungu melambangkan kreativitas dan inovasi, warna hitam melambangkan profesionalisme dan presisi. Nah, selanjutnya di sini ada desain sistem produksi atau alur sederhana simulasinya. Di sini pertama ada source sampai sink. Jadi PT Nakamontek mengoperasikan dua line produksi utama yaitu pembuatan cetakan molding dan pembuatan action figure. Alat produksinya terintegrasi penuh dimulai dari kedatangan produk atau source yang dipisahkan menjadi 8 varian berdasarkan permintaannya yaitu ada Transformers, Toy Story, Avengers, Naruto, Demon Slayer, Pokemon, One Piece, dan yang terakhir ada Star Wars. Itu dipisah menggunakan salak output 5. Selanjutnya, proses dilanjutkan melalui tahap pemeriksaan material, pembuatan cetakan, injection molding, pembersihan, pengecatan, perakitan, quality control, hingga pengemasan air sebelum selesai di ujung sistem atau penyimpanan atau sink. Nah, hanya data dan asumsi simulasinya. Data penelitian diperoleh melalui pengukuran waktu aktivitas, data layout produksi, data urutan proses kerja, dan data material handling. Pengamatan dilakukan sebanyak 10 kali pada setiap aktivitas produksi untuk memperoleh data untuk proses yang representatif. Aktivitas yang diamati meliputi yang pertama ada aktivitas pemeriksaan material dengan rata-rata pengukuran dalam waktu detik ya 30,3 detik sampai ke aktivitas yang terakhir yaitu pengemasan akhir dengan rata-rata ke 30,3 detik. Jadi di sini ada 10 kali replika pengukuran dalam satuan detik dengan aktivitas yang pertama ada pemeriksaan material, persiapan bahan baku molding, pembuatan cetakan molding, quality control, cetakan molding, persiapan bahan baku plastik, injection molding, trimming dan pemeriksaan part, pengecatan dasar, pengecatan detail dan printing, pengeringan dan garing, perakitan komponen, quality control, pemasangan ke blister dan box, dan yang terakhir ada pengemasan akhir. Oke, selanjutnya ini merupakan tahapan penelitian yang kami jalani untuk menyelesaikan dari tugas besar ini. Yang pertama, kami mulai dari proses mulai, yakni di sini kami menentukan topik, mengidentifikasi masalah, dan menyusun kerangka penelitian. Selanjutnya, dilanjut dengan studi lapangan, di mana kami mengumpulkan data terkait alur produksi, waktu proses, resource, dan kondisi operasional yang ada. Selanjutnya, di bagian kanan itu ada studi literatur. Jadi antara studi lapangan dan studi literatur itu kami laksanakan secara bersamaan.
Di studi literatur, kami mempelajari terkait teori simulasi diskrit, pemodelan, verifikasi, validasi, dan penggunaan dari AnyLogic. Selanjutnya, kami lanjut ke rumusan masalah. Di dalam rumusan masalah ini, kami menganalisis kinerja produksi, bottleneck, dan pengaruh bagaimana antrian dan idle time, serta bagaimana pemanfaatan hasil simulasi untuk perbaikan sistemnya. Selanjutnya, kami lanjut di tujuan penelitian, yakni kami menilai kinerja sistem produksi berdasarkan waktu tunggu, waktu dalam proses utilisasi resource, output, dan bottleneck-nya. Selanjutnya, kami lanjut di manfaat penelitian, yakni manfaat penelitian digunakan untuk meningkatkan pemahaman simulasi serta membantu evaluasi dan perbaikan sistem produksinya. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah di sini kami menggunakan eh, fokus pada produksi 8 varian output eh, action figure, 14 aktivitas produksi, dan 11 operator tanpa adanya analisis biaya dan produk yang cacat. Selanjutnya ada asumsi penelitian, di mana di sini mesin operator dan bahan baku itu selalu tersedia, tidak ada downtime, defect maupun rework. Ya, selanjutnya ada identifikasi variabel. Nah, di sini kami menentukan variabel input dan output seperti jenis produk, waktu proses, resource, utilisasi output, dan bottleneck. Di sini selanjutnya ada pengumpulan data. Nah, di pengumpulan data ini kami mengumpulkan yang pertama itu ada data waktu pengamatan setiap aktivitas, yang kedua data urutan aktivitas kerja atau stasiun kerja, yang ketiga data layout pada lantai kerja, yang keempat dan yang keempat data material handling. Selanjutnya kami lanjut di pengolahan data di mana kami menggunakan simulasi diskrit dengan software AnyLogic. Dari hasil simulasi yang ada, nanti kami akan melanjut ke proses verifikasi, di mana kami memastikan model berjalan tanpa error dan sesuai dengan rancangan konseptual kami. Selanjutnya, kami lanjut di proses validasi, di mana kami memastikan model itu dapat mewakili kondisi nyata melalui uji distribusi dan perbandingan dengan sistem aktualnya. Jadi, jika lolos dari validasi, itu kami akan mengulang di proses pengumpulan data. Dan jika sesuai, itu kami lanjut ke hasil dan pembahasan. Pada hasil pembahasan, di sini kami menganalisis output simulasi untuk menentukan masalah, seperti antrean, bottleneck, dan ketidakseimbangan kapasitas. Selanjutnya, bagian kesimpulan dan saran. Kesimpulan saran, di sini kami merangkum hasil penelitian serta memberikan rekomendasi peningkatan efektivitas dan efisiensi produksi. Dan yang terakhir merupakan selesai, di mana di sini seluruh proses kegiatan itu kami tutup dan tujuan analisis dan evaluasi sistem itu sudah tercapai. Next. Oke, baik. Selanjutnya ada running software atau tutorial dalam membuat simulasi diskrit. Kita menggunakan software AnyLogic. Selamat menonton. Nah, selanjutnya di sini udah terbuka AnyLogic. Yang pertama, kita membuat new modelnya dulu, creating model name-nya terserah. Di sini aku pakai tutorial, terus waktunya second ya teman-teman. Terus oke aja. Nah, sama ke project, terus simulation mainnya mengatur start date-nya itu 1 hari dengan waktu yang startnya 7.30 dan selesainya itu 16.30. Itu salah ya teman-teman, bulannya itu nanti hasilnya harus disamain biar benar. Selanjutnya ada mengatur agent type. Yang pertama itu pales, terus agent type di drag and drop. Untuk yang pertama itu ada masukkan action figure, terus next, terus pilih 3D modelnya itu, terus finish. Ini bingung milih 3D objeknya itu, pakai box. Nah, kalau udah nanti itu disilang aja di close. Sama drag and drop lagi agent type. Nah, di sini untuk membuat agent type karyawan. Selanjutnya palet, terus buat schedule. Nah, schedule ini buat istirahatnya nanti menggunakan jam 12 sampai jam 13. Dan jangan lupa untuk dicentang semua Sunday sampai Saturday. Di situ masukkan resource. Nah, kedatangan pemesanan per hour jangan lupa, dan per hournya atau per jamnya itu 15 unit pakainya studi kasusnya. Dan ini select output 5
kita memakai dua select output 5 karena varian produk kita 8, jadi tinggal main-mainnya itu di probabilitas select outputnya. Untuk yang pertama itu probability-nya 15%, kedua 10%, terus 15%, 10%, dan untuk select output 5 yang pertama yang terakhir itu 50%. Jadi 50%-nya itu dimasukin ke select output yang baru itu tadi. Dan untuk yang pertama tadi untuk select output 5 yang lainnya, yang pertama 0%, terus 10%, 15%, 15%, terus 10%. Nah ini udah masukin ke service ya teman-teman. Nah, service-nya itu kalau tinggal dimasukin aja drag and drop, terus masukin ya service sorry ini queue. Nah di sini queue ini gunanya untuk varian produk tadi, varian action figure kita tadi. Nah ini ada transformer sampai Star Wars. Nah selanjutnya time user start. Nah itu di drag and drop juga caranya. Dan untuk ngaturnya ya gitu aja sih. Dari queue-nya ditarik garis ke time user start-nya. Oh iya, ini dikasih nama waktu mulai ya. Biasanya di sini ada ngatur service, blok service-nya di drag and drop aja. Di sini untuk nganuin aktivitasnya sesuai 3 ASUS sama sesuai alur. Di sini ada pemeriksaan material, terus resource setnya, terus ini ada resource pool-nya. Nah resource pool ini untuk karyawannya tadi, operatornya. Jadi resource setnya pakai karyawan, terus specified by-nya maintenance-nya ini ganti ke resource pool properties, terus break schedule-nya pakai istirahat. Terus di service-nya tadi masukin karyawan tadi, karyawan 1. Nah di sini menggunakan split untuk membagi dua aktivitas dua jalur aktivitas, pemecahan jalur. Selanjutnya sama sih, tinggal copy aja, bisa pakai resource pool sama service yang tadi, tinggal di copy biar gampang. Nah selanjutnya ini buat combine-nya. Jadi antara inspeksi cetakan sama penyimpan material plastik itu dikombainin biar jadi satu jalur lagi pakai blok combine. Nah ini diganti nama penggabungan, terus dari satu agentnya itu pakai agent 1, ganti ke action figure semua. Nah kalau udah ngatur semuanya, selanjutnya ada time user end di sini sebagai waktu totalnya. Untuk dataset capacity-nya dia atur sebesar mungkin. Kalau flow simulasinya tadi udah selesai dan menyesuaikan studi kasus, selanjutnya kita membuat space markup.
Nah, space markup itu apa? Space markup itu fungsinya buat meletakkan atau sebuah posisi yang digunakan untuk setiap aktivitasnya. Jadi setiap aktivitas atau service-nya, setiap queue, setiap resource pool itu terdapat space markup yang digunakan untuk menentukan posisinya. Di sini untuk queue menggunakan pad. Nah, nanti ini di copy aja, terus namanya jangan lupa diganti. Pergantian namanya yaitu antri underscore nama varian produknya. Oke, selanjutnya kita akan membuat space markup untuk service. Untuk service sendiri itu membutuhkan dua space markup, yang dimana satunya itu berfungsi untuk waktu tunggu atau tempat tunggu entitasnya, lalu yang satunya itu untuk tempat delay entitasnya atau tempat entitas itu dilakukan sebuah proses. Sini untuk yang waktu tunggu pakai yang rectangle, terus yang waktu delay atau waktu entitas itu diproses itu menggunakan point node. Untuk namanya yang untuk antrian tadi atau yang kotak tadi pakai antri underscore nama aktivitas. Untuk yang waktu untuk space markup waktu prosesnya pakai st underscore nama aktivitasnya. Nah, itu hanya ada membuat untuk space markup resource poolnya atau karyawannya. Harus persegi ya, terus atraknya satu, terus diarahin ke st nya. Tinggal copy aja sampai semuanya jadi. Lalu ini nambahkan 3D window. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya nanti pada output itu bisa dilihat untuk objek 3D nya nanti. Lalu selanjutnya di sini untuk outputnya, buat output di sini kita pakai dua, ada bar chart sama histogram. Nah, kalau udah dimasukin semua, kita atur dulu simulasinya. Diatur source-nya semuanya, terus queue-nya. Nah, source-nya ini sesuaikan udah betul atau enggak, action figure, terus resource pool-nya udah sesuai atau enggak, probabilitasnya. Terus untuk yang queue-nya ini varian produknya dimasukin tadi sesuai space markup-nya. Nah, ini udah untuk timer startnya biasa. Terus selanjutnya mengatur bagian service. Di sini yang harus diganti itu ada resource. Resource-nya itu tambahkan karyawan satu tadi udah. Jadi pada di stasiun ini bakal dikelola dilaksanakan sama karyawan satu. Terus ini mengatur tempat lokasi delay sama queue-nya. Nah, sekarang cara mengatur delay time-nya itu menggunakan easy fit. Nah, gunakan 10 pengamatan, pokoknya diatur seperti ini video. Jadi kopas ke easy fit-nya. Nah, terus mencari distribusinya satu persatu per kolomnya. Digunakan discrete. Tuh, ngambil binomialnya itu delay time-nya dihapus, terus cari ke situ, terus cari binomial, terus sesuaikan dengan hasil di easy fit tadi. Kan oke aja. Nah, selanjutnya untuk karyawan, sini home location-nya sesuaikan sama tadi tempatnya, terus ulang sampai semuanya. Nah, kalau udah, kita bakalan mengatur ini histogramnya. Ini titlenya samain aja, terus histogramnya ini ada rumusnya, jadi
harus sama dengan time measure n-nya. Time measure n ku itu namanya waktu total, maka ditulisnya waktu total terus dot distribution. Oke, warnanya sesuaikan dengan map. Nah, selanjutnya ada mengatur bar chart. Nah, bar chartnya ini yaitu buat melihat utilitas setiap prosesnya. Ini masukin title-nya tiap prosesnya. Saya menggunakan Excel biar gampang, kopas-kopas saja. Nah, rumusnya yaitu harus underscore ya teman-teman, value-nya gak boleh spasi. Nah, terus di akhirnya dikasih dot utilization dalam kurung tutup kurung. Ulangi sampai semua proses sudah dimasukin ke rumusnya. Nah, ini udah selesai. Mari kita running, pertama cek dulu, diverifikasi. Nah, kalau nggak ada problem langsung di run aja. Nah, ini terdapat error teman-teman karena tadi salah ngatur date-nya, nyata 1 bulan ya. Ini maka harus dicek lagi harus sesuai apa enggak. Nah, kalau udah dibenerin ini udah di run lagi. Nah, udah selesai. Terus ini di skip aja sampai simulasinya selesai. Nah, ini udah muncul outputnya guys. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dari pembuatan simulasi software saya untuk pembuatan model 3D-nya. Nah, di sini ini kan bagian kanvasnya untuk kita membuat model itu terlalu kecil, jadi kita drag aja untuk memperluas dari bagian kanvasnya. Oke, di sini saya akan membuat model 3D-nya menggunakan icon-icon yang ada di AnyLogic. Kira-kira seperti ini. Lalu ini kita pindahkan dulu ke histogram dan bar chartnya. Ada di sini. Oke, ini untuk 3D view. Jadi kita pindah di bagian kanan bawah, dan di bagian atas saja. Soalnya nanti kan di bagian atas ini bakal di kosong, jadi buat 3D view-nya dipindah ke bagian atas. Oke, setelah itu kita akan memasukkan hasil layout kita menggunakan bagian tools presentation, lalu lihat sini. Nah, ini di sini kita drag and drop aja di bagian canvasnya. Ini merupakan layout yang telah saya buat. Kita masukkan, kita perbesar. Nah, ini ada ini merupakan layout yang selesai. Kita
Nah, setelah melihat tutorial tadi, selanjutnya kita akan menjelaskan lagi. Yang pertama yaitu model konseptual. Jadi, Activity Cycle Diagram atau ACD merupakan representasi awal struktur dari hubungan komponen sistem yang digunakan untuk memahami alur operasional sebelum simulasi dilakukan. Pada studi kasus ini, model tersebut diterapkan dalam bentuk ACD untuk menggambarkan alur proses produksi action figure di PT Nakom High-Tech. Pertama ada source-nya yaitu kedatangan pesanan, lanjut ada queue, lanjut ke service, pemeriksaan material, weight, terus persiapan bahan baku molding, terus weight, terus pembuatan cetakan molding, terus queue lagi weight, quality control cetakan molding, sampai pemasangan ke blister dan box, dan masuk ke source pengemasan akhir. Nah, di sini bentukan tadi model simulasinya menggunakan software Anilogix. Jadi ini hasil simulasi software Anilogix yang belum di running. Hanya ada verifikasi dan validasi. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa model simulasi pada software Anilogix telah dibangun sesuai dengan alur sistem produksi mainan action figure di PT Nakomatic dan dapat dijalankan tanpa kesalahan teknis. Berdasarkan hasil pengecekan pada tab problems, model menunjukkan keterangan no problems. Nah, sehingga model simulasi dinyatakan telah terverifikasi dan layak digunakan untuk proses simulasi. Selanjutnya ada validasi. Nah, di validasi dilakukan untuk memastikan bahwa model simulasi mampu mempresentasikan kondisi sistem nyata dengan baik. Proses validasi dilakukan menggunakan uji goodness of fit pada software EasyFit untuk menentukan distribusi data yang paling sesuai. Berdasarkan hasil pengujian, distribusi binomial dipilih sebagai distribusi terbaik karena memiliki tingkat kecocokan paling tinggi dibandingkan distribusi lainnya. Oleh karena itu, model simulasi dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis sistem produksi. Nah, di sini untuk output simulasi yang tadi sebelumnya belum di running dan ini sudah di running, sudah terlihat eh, kedatangan fotonya berapa, terus di sampai penyimpanannya berapa, terus utilasinya, terus di servisnya ini input outputnya berapa. Pertama ada output simulasi bagian tingkat utilization tiap karyawannya. Jadi yang karyawan pertama yaitu proses pemeriksaan material memiliki input output yang sama yaitu 136 entitas sehingga tidak terjadi penumpukan maupun antrean. Karyawan satu memiliki utilasi sebesar 14% yang termasuk kategori kurang efisien. Status resource-nya satu per satu pada akhir simulasi menunjukkan bahwa operator tersedia sehingga kapasitas operator pada proses ini belum dimanfaatkan secara optimal. Ini ada proses persiapan material molding, yaitu utilisasi karyawan 2, yaitu inputnya 136, outputnya 135, selisih satu entitas, menunjukkan masih terdapat entitas yang berada dalam proses pada saat simulasi berakhir. Karyawan 2 memiliki utilisasi sebesar 28% yang termasuk kategori kurang efisien karena berada di bawah 40%. Lalu status resource-nya tadi 0 per 1 menunjukkan bahwa operator sedang digunakan pada akhir simulasi. Namun, tingkat utilisasi yang masih rendah menunjukkan bahwa kapasitas operator belum dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya ada pada tingkat utilisasi proses pembuatan cetakan molding dan inspeksi cetakan. Nah, di sini proses pembuatan cetakan molding menunjukkan input 135, output 112, dan inspeksi cetakan inputnya 111, outputnya 91. Sehingga ini terjadi adanya penumpukan di sini. Ada perbedaan entitas juga antara input sama outputnya. Di karyawan 3 memiliki utilisasi sebesar 80%. Kalau dilihat dari ini logiknya diklik itu, keluarnya itu 80,1%. Yang mana termasuk kategori yang tinggi. Jadi status resource-nya 0 per 1 juga menunjukkan bahwa operator sedang digunakan pada akhir simulasi. Jadi penumpukan entitas dan tingginya utilisasi menunjukkan bahwa proses pembuatan dan inspeksi cetakan berpotensi menjadi bottleneck dalam sistem produksi. Ini ada proses persiapan material plastik. Di sini
menunjukkan jumlah inputnya sebanyak 136, outputnya 92. Sehingga terdapat selisih 44 entitas yang masih berada dalam proses. Lalu untuk karyawan 4, utilisasinya sebesar 68% yang termasuk kategori cukup efisien. Terus status resource-nya 0/1. Ini jumlah entitas yang masih tertahan menunjukkan bahwa proses persiapan material plastik berpotensi menjadi titik antrean dalam aliran produksi. Selanjutnya ada proses injection molding serta pemotongan dan pembersihan part. Nah, proses injection molding dan pemotongan dan pembersihan part masing-masing menunjukkan jumlah input dan output yang sama, yaitu 90 cm entitas, sehingga tidak terjadi penumpukan maupun antrean pada kedua proses tersebut. Di ini terdapat karyawan 5 dengan utilisasi 51%, yang termasuk kategori cukup efisien. Lalu status resource-nya 1/1. Ada air simulasi menunjukkan bahwa operator masih tersedia. Secara keseluruhan, kedua proses berjalan dengan lancar dan tidak menunjukkan indikasi bottleneck. Selanjutnya, proses pengecatan dasar. Di sini untuk inputnya 91 dan outputnya 90. Dan utilisasi karyawan 6-nya itu 28%. Yang termasuk kategori kurang efisien karena berada di bawah 40%. Status resource-nya 0/1 menunjukkan bahwa operator sedang digunakan pada air simulasi. Hal ini menunjukkan bahwa beban kerja pada proses pengecatan dasar masih rendah, sehingga permanfaatan pemanfaatan resource belum optimal. Dan ini ada proses pengecatan detail karakter yang mana inputnya 90, outputnya 90 dan outputnya 89. Sehingga terdapat selisih satu entitas yang masih berada dalam proses. Karyawan 7 memiliki utilisasi sebesar 37%, yang mana termasuk kategori kurang efisien karena berada di bawah 40%. Status resource-nya juga 0/1. Hal ini menunjukkan bahwa beban kerja pada proses pengecatan detail karakter masih relatif rendah sehingga pemanfaatan resource juga belum optimal. Jadi ada proses pengeringan cat. Di sini input-outputnya sama yaitu 89 sehingga tidak terjadi penumpukan maupun antrean pada proses ini. Dan karyawan 8 memiliki utilisasi sebesar 56% yang termasuk kategori cukup efisien. Secara keseluruhan, proses pengeringan cat berjalan dengan lancar dan tidak menunjukkan indikasi bottleneck. Terus ada proses perakitan komponen. Di sini input-outputnya juga sama, 89. Dan untuk karyawan 9 memiliki utilisasi sebesar 27%, termasuk kategori kurang efisien karena di bawah 40%. Menunjukkan bahwa beban kerja pada proses perakitan komponen masih rendah sehingga pemanfaatan resource belum optimal. Dan selanjutnya ada proses quality control sama input-outputnya 89, terus utilisasi karyawan 10-nya sebesar 9% yang termasuk kategori kurang efisien karena berada di bawah 40%. Dan ini menunjukkan proses quality control masih sangat beban kerjanya itu masih sangat rendah sehingga permanfaatan resource belum optimal. Dan yang terakhir ada tingkat utilisasi dari proses karyawan, proses pemasangan blister dan box serta pengemasan akhir. Di sini untuk pemasangan blister dan box input outputnya sama 89 serta pengemasan air juga sama 89 input outputnya. Untuk utilisasi karyawan 11 sebesar 23% yang termasuk kategori kurang efisien karena berada di bawah 40%. Hal ini menunjukkan bahwa beban kerja pada proses pemasangan blister, box, dan pengemasan air masih rendah sehingga pemanfaatan resource belum optimal. Walaupun jumlah input outputnya sama dan tidak terjadi penumpukan maupun antrian pada kedua proses tersebut. Hanya ada distribusi waktu total. Di sini ada grafik dan tabel. Jadi waktu total produksi berada pada rentang 1034 sampai 8786 detik dengan rata-rata sebesar 4261,81 detik. Puncak distribusi terjadi pada rentang 1034 sampai 1442 detik dengan nilai PDF sebesar 32,6% dengan 29 hits, yang menunjukkan bahwa sebagian besar entitas menyelesaikan proses pada rentang waktu tersebut.
Selain itu, terdapat kelompok waktu penyelesaian yang lebih lama pada rentang 7.562 sampai 8.786 detik dengan PDF yang relatif tinggi. Kondisi ini menunjukkan adanya variasi waktu penyelesaian antar entitas yang mengindikasikan perbedaan waktu proses dan potensi antrean pada beberapa aktivitas produksi. Dan selanjutnya ada output C, grafik utilisasi rata-rata setiap proses produksi. Berdasarkan grafik utilisasi rata-rata, proses pembuatan cetakan molding memiliki utilisasi tertinggi sebesar 63%. Yang berwarna biru diikuti persiapan material plastik sebesar 60% dan pengeringan cat sebesar 50% sehingga termasuk kategori cukup efisien. Sementara itu, sebagian besar proses lainnya memiliki utilisasi di bawah 40%. Utilisasi terendah terdapat pada proses pengemasan akhir yaitu sebesar 8%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan resource pada sistem produksi masih belum merata dan beberapa proses masih memiliki idle time yang cukup tinggi. Selanjutnya ada rekomendasi perbaikan, yaitu ada fishbone diagram, di sini ada man, machine, method, measurement, material, dan environment. Jadi man ada beban kerja operator tidak seimbang. Operator pada proses cetakan molding memiliki utilisasi tinggi. Beberapa operator memiliki idle time besar. Mesin proses cetakan molding memiliki utilisasi tinggi. Jadi penumpukan entitas pada inspeksi cetakan waktu proses cetakan molding lebih lama dibanding proses sebelumnya. Di metode, alur produksi terdiri dari banyak tahapan proses penggunaan proses paralel atau split combine pada aliran produksi terdapat penumpukan entitas pada beberapa proses produksi. Di measurement atau kinerja sistem, utilisasi resource belum rata. Variasi waktu proses antar aktivitas, terdapat perbedaan jumlah input dan output pada beberapa proses, ketergantungan antara cetakan molding dan material plastik, kesiapan material memengaruhi proses injection molding, keterlambatan material menghambat proses berikutnya. Lalu jam di environment atau lingkungan kerja, jam operasional memengaruhi proses produksi, waktu istirahat memengaruhi kelancaran aktivitas produksi, dan aktivitas produksi berlangsung antar stasiun kerja yang saling berkaitan. Yang dampaknya yaitu kinerja sistem produksi mainan action figure belum optimal. Dengan usulan perbaikan dari fishbone diagram tersebut yaitu melakukan penyeimbangan beban kerja antar operator agar utilisasi resource menjadi lebih merata dan idle time dapat dikurangi. Selain itu, proses cetakan molding perlu dioptimalkan karena memiliki potensi bottleneck akibat tingginya utilisasi dan penumpukan entitas pada inspeksi cetakan. Pengaturan aliran produksi pada proses paralel atau split combine juga perlu diperhatikan agar waktu tunggu antar proses dapat diminimalkan. Perusahaan juga perlu memastikan kesiapan material molding dan material plastik agar proses injection molding dapat berjalan tanpa hambatan. Selain itu, pengaturan jam operasional dan waktu istirahat operator perlu disesuaikan untuk menjaga kelancaran aliran produksi secara keseluruhan. Oke, jadi dari pemaparan yang telah kami sampaikan sejauh tadi itu dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut. Untuk kesimpulan yang pertama, hasil simulasi sistem diskrit menggunakan software AnyLogic itu menunjukkan bahwa utilisasi resource pada sistem produksi mainan action figure belum merata. Produksi cetakan molding yang memiliki utilisasi tertinggi sebesar 80%, sedangkan proses quality control dan pemasakan akhir memiliki utilisasi di bawah 25%. Selain itu, waktu total produk dalam sistem berada pada rentang 1034 sampai 8786 detik dan rata-rata sebesar 426.1,81 detik. Yang kedua, proses pembuatan cetakan molding dan inspeksi cetakan itu dapat berpotensi menjadi bottleneck karena terjadi penumpukan masing-masing sebesar 23 entitas dan 21 entitas pada proses tersebut. Lalu yang ketiga, ketidakseimbangan kapasitas resource, antrian entitas, dan idle time dapat menyebabkan aliran produksi belum berjalan optimal. Proses dengan utilisasi tertinggi menimbulkan penumpukan entitas, sedangkan beberapa proses lain masih memiliki idle time yang tinggi akibat rendahnya pemanfaatan resource-nya. Lalu yang terakhir, hasil simulasi anti-logic dapat digunakan sebagai dasar evaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem produksi melalui penyeimbangan beban kerja operator, pengoptimalan aliran produksi, dan pengurangan penumpukan entitas pada proses yang berpotensi menjadi bottleneck.
Lalu terdapat 4 saran yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data produksi aktual agar hasil simulasi lebih sesuai dengan kondisi nyata. Lalu yang kedua, model simulasi dapat dikembangkan dengan menambahkan kondisi kerusakan mesin, produk defect, dan proses rework. Lalu yang ketiga, penelitian selanjutnya dapat melakukan analisis usulan perbaikan untuk membandingkan performa sistem produksi. Yang terakhir, perusahaan disarankan melakukan penyeimbangan beban kerja operator agar utilisasi resource dapat lebih merata dan penumpukan entitas dapat dikurangi. Oke, jadi itu merupakan penjelasan pemaparan dari tugas besar kelompok 87. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada kakak-kakak asisten laboratorium yang telah membimbing dan membantu kelompok 87 selama kegiatan praktikum dengan penuh kesabaran dan perhatian. Segala ilmu, waktu, dan usaha yang telah diberikan menjadi manfaat serta mendapat balasan yang baik ke depannya. Kurang lebihnya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.